Dalam video ini kita akan membuat peta perubahan, persebaran, dan tutupan awan yang ada di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Yang tahap pertama kita bisa add data citranya. Saya menggunakan Sentinel-2 di sebelum kejadian banjir dan juga setelah kejadian banjir. Sebelum ini di tanggal 1 September hingga 10 Oktober juga, yang sesudah itu ada di tanggal 20 Desember. Jadi kita akan membandingkan perubahan awannya sebelum dan sesudah kejadian banjir yang ada di Kecamatan Sunggal, Sumatera Utara. Ini sudah di-add citranya. Karena citranya masih cakupannya luas, kita masukkan batas kecamatan Sunggalnya dulu. Nah, sudah ada. Lalu kita akan melakukan proses clip. Karena ini datanya masih raster, jadi kita menggunakan Extract by Emacs. Cari di geoprocessing, lalu klik yang Extract by Emacs. Kita masukkan citra yang sebelum, yang tanggal 1 September sampai 10 Oktober sampai 1 Oktober. Lalu kita masukkan Kecamatan Sunggalnya, lalu kita atur nama di outputnya. Jika sudah, bisa di klik run. Nah, ini sudah muncul. Kita taruh paling atas. Ini merupakan hasil klipnya. Lalu kita akan melakukan pengkelasan dengan geoprocessing reclassify. Nah, pada reclassify ini kita akan membentuk kelas-kelas dan akan ditunjukkan gitu seberapa besar, seberapa banyak awan yang menutupi daerah tersebut. Pengkelasannya itu dimulai dari dalam persen menurut WHO, 60, 70, 80, dan 90 serta 100. Nah, 100 ini merupakan tutupan awan paling tertinggi gitu. Nah, jika sudah, kita klik OK, lalu akan muncul di classify-nya ini. Lalu kita atur penyimpanannya. Lalu klik run. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan raster to polygon untuk mengubah menjadi sebuah poligon-poligon pengkelasannya. Kita cari di geoprocessing, lalu raster to polygon, masukkan yang hasil reclass tadi, lalu ubah penamaannya. Menjadi RTP sebelum. Lalu klik run. Nah, jika sudah, ini akan menjadi sebuah shape file. Terus kita lihat atribut tabelnya. Nah, di sini sudah ada pengkelasannya, itu ada di kolom grid code.
Lalu karena itu banyak, grid code-nya itu sangat banyak, kita akan melakukan dissolve, yaitu untuk menyederhanakan grid code-nya tadi, pengkelasannya tadi. Kita masukkan yang dissolve field-nya grid code, lalu kita klik run. Nah, akan terbentuk sebuah SAP lagi. Saat kita lihat atribut tabelnya, itu sudah terrangkum, sudah tersederhanakan, ada di kolom grid code itu yang pengkelasannya. Lalu kita add field untuk memberikan pembobotan. Kita bikin field baru dengan persen awan dan tipenya text. Lalu kita save, lalu kita isi pengkelasannya. Yang pertama ini kurang dari 60%. Lalu selanjutnya itu di 60 sampai 70%. 70 sampai 80%, 90 sampai 100%. Nah, jika sudah, silakan seperti ini. Lalu kita tutup saja, kita close. Lalu kita akan membuat lagi sama halnya ke yang citra sesudah. Kita matikan dulu semua layernya, tapi nyalakan yang citra sesudah. Lalu kita lakukan lagi ke extract by max. Kita cari di geoprocessing, extract by max, lalu kita input citra yang sudah banjir yang tanggal 20 Desember. Masukkan inputnya Kecamatan Sunggal, lalu atur penyimpanannya. Kita klik run. Lalu kita akan melakukan pengkelasan lagi sama seperti yang awal. Kita inputnya yang citra sesudah yang barusan di extract by max. Lalu untuk classify-nya, tipe metodenya itu manual interval. Terus kita ganti dari 60 sampai 100. Lalu jika sudah, kita atur penyimpanan dan klik run. Lalu jika sudah selesai seperti ini, kita lakukan tahap raster to polygon untuk mengubah menjadi polygon. Input rasternya yang sudah di reclass, lalu atur penyimpanan.
raster to polygon awan sesudah, lalu klik run. Jika sudah, akan membentuk sepal baru ya. Lalu kita lakukan tahap dissolve untuk menyederhanakan. Masukkan yang raster polygon yang sudah awan sesudah, lalu dissolve fieldnya grid code. Nah, akan terbentuk lagi sepal yang baru yang sudah terdissolve. Lalu kita lihat di atribut tabelnya, yang grid code ini sudah terangkum ya. Lalu kita bandingkan juga dengan yang sebelumnya, sama-sama grid code-nya sudah terangkum. Lalu yang sesudah itu kita beri add field lagi untuk persen awannya. Ini dibedakan saja namanya agar nanti saat tahap overlay itu tidak terbalik mana yang sesudah dan mana yang sebelum. Sama tipe longnya, tipe teks, tipe datanya teks. Lalu kita save, lalu kita isi sama seperti sebelumnya kelasnya. Jika sudah selesai penamaan persentase awannya, kita close saja, lalu kita akan melakukan tahap overlay dengan menggunakan tool intersect. Nah, di tool intersect ini kita masukkan yang sudah di dissolve, yang sudah ada pengkelasannya tadi, yang sebelum dan yang sesudah. Lalu kita atur penyimpanannya. Lalu kita klik run saja langsung. Nah, jika sudah, ini merupakan hasil intersect-nya. Kita bisa melihat di atribut tabelnya, kita buka. Nah, ini ada yang bagian persen awan yang sebelum dan yang sesudah. Lalu kita tambah field baru untuk melihat perubahan-perubahannya. Kita beri nama fieldnya perubahan dengan data type-nya text. Lalu kita save. Lalu pada field perubahan itu kita klik kanan, kita calculate field. Pada calculate field ini klik 2 kali pada persen awan, habis itu ditambah, habis itu tanda petik 2 hingga terlihat warna merah ya. Terus kita tambahkan strip, lalu klik tambah lagi, lalu masukkan kolom yang persen awan sesudahnya. Kita klik apply dulu. Nah, ternyata ini terlihat nyaru ya. Lalu kita ubah saja di bagian yang awal, yang persen awan itu kita beri tanda kurung. Dengan rumusnya itu klik 2 kali yang tanda petik, terus kita masukkan tanda kurung, tanda petik lagi. Nah, begitu juga di awal kolom persenan yang ditambah buka kurung, lalu kita klik apply. Nah, hasilnya agak seperti ini, agar tidak tertukar mana yang sebelum dan sesudah.
Nah, kalau kita rapikan lagi, kita sesuaikan lagi, mungkin kita beri tanda panah manual dengan strip dan yang lebih besar, tanda lebih besar. Kita klik apply. Nah, akan jadi seperti ini. Agar tidak nyaru, kita klik OK. Lalu setelah itu kita close saja dan kita ke bagian simbologi. Bagian simbologi ini kita ubah menjadi unique value. Terus fieldnya kita ubah ke perubahan. Lalu sudah muncul. Nah, ini merupakan perubahan-perubahan awan. Kita ubah saja warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita ubah-ubah saja. Kita mungkin pakai yang ini. Lalu kita apply to fill and out biar tidak ada garis luarnya, garis hitam di luar. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan layout. Untuk layout seperti ini, begitulah cara buat peta perubahan tutupan dan sebaran awan di Kecamatan Sunggal.